Nama saya Susanto, Ketua Kelompok Minataruna Nggarongan yang beralamat di Nggarongan, Wonokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta. Untuk ketertarikan kami untuk membudidayakan ikan nila ini, usaha yang kami pilih ini yang pertama adalah praktis, kemudian juga risikonya tidak terlalu besar, tenaganya juga enggak begitu banyak. Itu poin yang utama kami memilih budidaya ikan di sini. Untuk kelompok ini berdiri sejak 10 Mei 1998. Kemudian anggota waktu itu hanya 8 orang dan sampai saat ini kita ada 29 orang anggota aktif untuk saat ini yang terdaftar di kelompok Minataruna Nggarongan. Kemudian kami juga membentuk kelompok pengolah untuk ibu-ibu yang juga kami kasih nama kelompok Pok Laskar Minataruna juga. Itu salah satunya adalah pengembangan kami untuk pengembangan budidaya ini. Mayoritas di sini adalah budidaya ikan nila karena memang ikan nila yang paling gampang untuk dibudidayakan dan risikonya sangat kecil lah untuk risiko kematian dan sebagainya. Kami modal pertama awalnya memang satu kolam hanya sekitar 1 juta lah. Waktu itu ya 1 juta, 750 sampai 1 juta. Tetapi sampai sekarang berjalannya waktu dengan budidaya sekarang ini satu kolam rata-rata 22 sampai 25 juta. Itu untuk budidaya ikan nila yang khususnya konsumsi. Oke, untuk awalnya kita hanya memang punya kolam 8 karena waktu itu anggota kita juga hanya 8. Kemudian kita sudah mengembang awalnya pada pertengahan tahun 2000 itu kita sudah mulai mengembang ada sekitar 18 kolam. Kemudian sampai saat ini kita sudah sekitar 104 kolam. Rata-rata kolam ukuran kita ada 200 sampai 500 meter persegi. Untuk ikan nila konsumsi kita pasarkan di pasar ini secara eceran kita jualnya 28.000. Kemudian kalau kita diambil dalam satu kolam itu rata-rata 24.000. Rata-rata 24.000, 25.000. Itu kisaran untuk harga juga naik turun. Kita lihat pasar juga, ngikutin pasar harganya. Size-nya normal 3, 4, 5, 6. Itu size yang diinginkan di pasar. Rata-rata untuk konsumsi itu adalah ukuran sekilo isi 3, sekilo isi 4, sekilo isi 5, dan sekilo isi 6. Ini di pasar Minataruna, kita juga punya pasar di Minataruna, jadi kami pasarkan di sini juga. Dan juga kalau yang besar kita ada bakul yang ngambil, yang partai besar. Kalau di atas 5 kintal, 1 ton itu sudah diambil. Kita belum sampai keluar. Paling banyak dikonsumsi adalah DIY dan Jawa Tengah. Kalau ukuran keberhasilan di kelompok kami yang jelas kan kita mendapat keuntungannya. Ya itu adalah salah satu tolok ukur keberhasilan budidaya. Di samping juga kita membudidayakan ikan sampai panen dan bisa untung itu kita anggap berhasil. Itu, tolok ukurnya adalah itu. Untuk pendapatan rata-rata di setiap pembudidaya itu memang juga tidak besar lah. Rata-rata sekali siklus panen itu kan selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu kalau pembudidaya yang pembesaran itu rata-rata hanya 5 sampai 9 juta untuk sekali siklus panen budidaya. Rata-rata sebesar itu. Bisa sih sampai ke 15 juta itu untuk satu kolam. Nah, di sini karena ada 2 budidaya, yang satu budidaya penebaran atau pendederan dan juga budidaya pembesaran. Ini berkisarannya kalau pembesaran itu kurang lebih antara 8 sampai 15 juta. Ini hasilnya. Kemudian kalau yang penebaran itu juga variasi dengan luasan kolam 500 meter itu juga bisa menghasilkan antara 5 sampai 8 juta. Itu hanya siklusnya 2 bulan. Itu rata-rata yang kita pakai untuk standar perolehan atau pendapatan dari setiap anggota.
Perawatan khusus sendiri adalah semangat, kemudian kerja keras, juga kita teliti dalam ilmu titen budidaya. Apapun alasannya, kita adalah perawatan air dan perawatan ikan itu sendiri. Tanpa itu kita tidak bisa, karena memang kelihatannya mudah untuk budidaya, tetapi ketika terjadi perubahan air juga akan berisiko sangat tinggi. Ini karena kita sudah mulai menggunakan tebar padat ya. Kita tebarnya untuk pembudidaya yang pembesaran itu rata-rata antara 20 sampai 40 per meter perseginya. Kita sebenarnya juga hanya pengalaman dari sedikit. Kita tidak ada yang khusus sekolah di perikanan, tapi kita juga otodidak ya. Kita belajar dari teman, kita survei yang difasilitasi oleh dinas. Kita juga termotivasi belajar di beberapa tempat budidaya, kemudian kita terapkan di sini, ternyata juga berbeda-beda hasilnya. Untuk kendalanya saat ini ya ada kematian sih wajar, yang rata-rata masih di ambang normal. Untuk ikan nila nggak ada kendala. Untuk ikan nila selama ini saya tidak ada kendala. Kiat khususnya untuk teman-teman ya paling tidak kita hanya tetap tekun lah dan tetap mau belajar tentang budidaya, karena apapun alasannya budidaya ikan itu selalu inovasi, selalu berkembang, dan tidak ada henti-hentinya. Teknologi itu tidak mungkin akan bisa terhenti. Makanya tetap kita ikuti apa dan sistem yang paling efektif untuk budidaya. Ya, saat ini kita yang paling berhasil kita menggunakan teknologi adalah kincir. Kita pakai blower, kita juga belum bisa maksimal. Kemudian kita pakai gelembung kecil-kecil yang pernah didapat itu kita juga pernah bikin, tetapi juga tidak berhasil. Yang paling berhasil adalah kincir. Cuman kalau kincir listriknya yang mungkin jadi kendala. Kalau tidak pakai kincir dengan sama-sama kolam seluas ini hanya bisa menghasilkan antara 4 sampai 6 kintal. Itu maksimal itu. Tetapi ketika sudah kita gunakan dengan sistem budidaya dengan kincir ini, atau disingkat dengan kenalnya di Sleman itu si budi dikucir, itu kita bisa menghasilkan antara 1,2 sampai 1,8. Kami telah mendapat fasilitas dari pemerintah yang terutama adalah pembinaannya, supportnya dari pemerintah, selalu ada pendampingan. Kemudian bantuan yang kami terima itu juga kami pernah mendapatkan bantuan kincir itu satu, kemudian kita pernah dapat bantuan induk juga dari pemerintah, kemudian ada juga bantuan pelatihan. Ini yang kami dapatkan, fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kedinasan. Sementara itu selalu ada pendampingan. Itu sudah kami sebenarnya termotivasi kalau ada pihak yang terkait mengenai proses atau istilahnya perkembangan budidaya di kelompok ini. Jadi kita selalu update apa saja perkembangan baru teknologi yang ada di Indonesia, baru kami ingin tahu juga perkembangan itu. Tanpa adanya ikut andil dari dinas, saya kira kita juga akan terlambat. Nah ini buktinya, kami dulu budidaya ikan dengan manual, sekarang kita sudah melangkah ke teknologi, bahkan kita pemberian pakan aja sudah kita ada yang otomatis juga. Inilah salah satu pengembangan kita untuk ke depan ya, asal ada nanti inovasi baru kita juga akan ikuti agar pembudidaya itu akan lebih enak dengan sistem budidaya yang kita lakukan. Ya harapannya ke depan mungkin dengan dinas terkait kami juga tetap untuk disupport yang pertama, yang kedua juga tetap lakukan pembinaan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana pemerintah atau yang terkait berkaitan dengan budidaya ini untuk bisa mengkampanyekan secara masyarakat, secara umum, bagaimana masyarakat bisa benar-benar
berupaya untuk bisa makan ikan itu sebanyak-banyaknya. Sehingga kami juga akan merasakan bagaimana ketika masyarakat Indonesia ini sudah mulai sadar untuk bisa makan ikan sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga secara tidak langsung kepada budidaya juga akan berdampak baik di dalam rangka mengatasi pasar yang barangkali nanti akan terjadinya globalisasi pasar. Ini harapan kami. Kuncinya adalah bagaimana pemerintah mendorong masyarakat untuk bisa semaksimal mungkin makan ikan sebanyak-banyaknya. Itu harapan kami. Mungkin teman-teman yang kebetulan membudidayakan ikan, terutama di ikan nila, monggo kita sama-sama untuk artinya meningkatkan produksi kita dengan beberapa teknologi yang sudah ada di Indonesia ini. Dan kami juga berharap teman-teman tetap harus semangat, tetap harus mencari dan menggali apa teknologi yang ada, kemudian sistem yang paling efektif untuk pembudidayaan ikan ini. Saya yakin teman-teman juga akan berupaya untuk bisa menghasilkan pendapatan dari khususnya pembudidaya ikan.